Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pada tahapan terakhir dari proses laporan keuangan PT Jaya Tama, yaitu pembahasan mengenai bukti memorial atau data penyesuaian untuk PT Jaya Tama ya. Di sini untuk soal atau dokumen penyesuaian dari PT Jaya Tama sudah saya siapkan di sini. Sekarang untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk mengerjakan dokumen-dokumen transaksi bukti memorial yang ada pada PT Jaya Tama. Oke, di sini sudah saya bagi seperti ini untuk mempermudah proses input soalnya di sini. Kita akan coba kerjakan mulai dari pertama untuk dokumen transaksi bukti memorial. Yang pertama di sini telah diterima ya, ada bukti memo di mana untuk bunyinya atau isi dari memonya adalah telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember, yaitu menunjukkan informasi tentang adanya pendapatan bunga atau interest revenue itu sebesar 1.401.700. Kemudian ada bank service charge atau beban administrasi bank itu sebesar 60.700. Oke, dari data bukti memo yang pertama di sini kita akan coba lakukan rekonsiliasi bank ya, di mana cara untuk merekonsiliasi di sini untuk dokumen nomor 27 bukti memorial yang pertama, kita masuk ke banking. Lalu kita masuk ke rekonsil akun ya seperti ini. Lalu pastikan untuk akunnya di sini karena kita mau melakukan rekonsiliasi bank, maka pastikan akunnya adalah cash in bank. Jadi tujuannya rekonsiliasi bank ini adalah untuk mencocokkan atau adanya perbedaan catatan perusahaan atau catatan kas yang ada di perusahaan dengan catatan kas yang ada di bank, sehingga dengan adanya informasi ini otomatis ini ada perbedaan selisih di sini ya, sehingga kas di bank dan di perusahaan itu berbeda yang diakibatkan karena adanya informasi ini yang belum dicatat di bank, yang belum dicatat di perusahaan. Oke, caranya ya, pertama pastikan ini untuk akunnya cash in bank, kemudian bank statement date-nya. Ini kita kasih tanda bintang karena bukti memo tanggal 31 Desember 2021. Kemudian kita enter, maka otomatis di sini akan muncul transaksi-transaksi yang berhubungan dengan keluar masuknya cash in bank. Oke, setelah itu kita akan coba catat ya. Catat dulu ini untuk pendapatan dan beban, ini kita masuk ke bank entry. Lalu untuk service charge memonya, ini kita masukkan jumlah kita di sini untuk service charge atau beban administrasi bank itu 60.700. Oke, kemudian di sini untuk tanggalnya ya, tanggal 31 Desember sudah benar. Kemudian untuk akunnya, expand akunnya kita gunakan akun untuk beban administrasi bank yaitu bank chart ini. Ya. Lalu keterangannya atau memonya kita kasih rekonsiliasi bank. Lalu untuk interest earn-nya di sini jumlahnya atau penerimaan bunganya ini kita dapat 1.401.700. Ya. Lalu tanggalnya tanggal 31 Desember sudah benar, ini di depannya karena dia bukti memo kasih bintang. Keterangannya sama. Rekonsiliasi bank. Oke, setelah seperti ini kita record. Oke. Oh, ini masuk. Oh, kok nama akunnya belum dimasukkan. Pendapatan bunga itu adalah interest revenue. Ya, yang ini. Use. Oke, baru bisa kita record. Ya, seperti ini. Lalu kita checklist semua. Untuk yang rekonsiliasi bank ini, rekonsiliasi kita buang checklistnya. Ya, jadi sisakan 2 seperti ini. Baru kita rekonsiliasi. Ya, rekonsil. Perhatikan di sini maka otomatis untuk jumlahnya di sini sudah sama. Statement balance dan calculate statement balance sudah sama, out of balance-nya 0. Jadi dengan adanya rekonsiliasi bank ini, maka untuk catatan cash in bank di perusahaan dengan catatan cash in bank di bank sekarang sudah sama. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita cancel, sudah selesai ya. Oke, itu untuk bukti memo yang pertama. Sekarang untuk bukti memo yang kedua ya, di sini tadi untuk rekonsiliasi banknya. Ya, ini bukti memo yang kedua adalah dokumen nomor 28. Di mana di sini untuk memo yang kedua menunjukkan keterangan bahwa lakukan penyesuaian terhadap saldo akhir perlengkapan. Di sini lakukan penyesuaian terhadap pertama saldo akhir perlengkapan itu dinilai 1.300.000 ya, dinilai 1.300.000. Nah, untuk menghitung berapa nilai pemakaian atau beban pemakaian perlengkapan, di sini kita lihat saldo dari perlengkapan itu sendiri berapa. Di sini kita lihat
Oke, untuk perlengkapannya berarti kita masuk kode aset. Di sini perlengkapan menunjukkan saldo ini 3.743.750. Sedangkan pada akhir periode itu ditaksir hanya 1.300.000. Nah, berarti kita cari selisihnya di sini. Nah, 3.743.750 dikurangi dengan 1.300.000. Nah, didapat berapa di sini setelah saya hitung? Maka selisih antara saldo perlengkapan dengan taksiran akhir periode itu 1.300.000 itu didapat 2.443.750. Nah, ini akan kita jurnal. Nah, untuk mencatat adanya bukti memo, ini kita masuk ke akun, masuk ke record jurnal entry. Oke, kita masukkan di sini untuk kodenya 03BM. 03-BM, kemudian tanggalnya di sini tanggal kasih bintang ya. 31 Desember 2021. Ya, keterangannya di sini adalah 31 Desember 2021 ya. Oke, keterangannya di sini kita kasih keterangan adalah beban perlengkapan. Ya. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban perlengkapan ini adalah supplies expense ya, kode 6. Supplies expense. Oke. Pada office supplies ya, pada perlengkapan itu sendiri. Kita cari perlengkapannya yaitu kode 1. Ya, ini. Oke, lalu nilainya untuk debitnya ya setelah saya hitung tadi didapat 2.443.750 ya. Kemudian untuk suppliesnya juga sama, untuk office suppliesnya ya 2.443.750. Ini adalah selisih dari saldo ya, saldo perlengkapan atau saldo dari office supplies ini dikurangi dengan taksiran akhir perlengkapan atau saldo akhir perlengkapan. Didapat nilai tadi sebesar 2.443.750. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod. Oke, itu yang pertama, jurnal yang pertama. Yang kedua, di poin yang masih di tanggal nomor 3 ini. Di sini adalah cadangan kerugian piutang itu sebesar 2% dari saldo piutang. Oke, 2% dari saldo piutang. Sekarang kita hitung dulu. Kita lihat di sini saldo piutang ada berapa di sini. Oke, saldo piutang di sini adalah 522.156.250. Ini kita kalikan 2% ya. Kita kalikan 2%. Kemudian setelah itu kita lihat saldo cadangannya. Oke, supaya tidak bingung kita coba hitung di sini. Oke, sekarang kita hitung 2%. 2% ya. 2% dari atau kali nilai ini. Nilai dari saldo piutang yaitu 522.156.250. Didapat nilai sebesar berapa ini? 10.443.125. Nah, ini adalah perkiraan kerugian piutangnya. Kemudian di sini sedangkan saldo cadangan kerugian piutang itu adalah 6 juta, hanya 6 juta. Jadi perkiraan perusahaan itu ada kerugian piutang 10 juta, ternyata saldo piutang hanya 6 juta sekian. Sehingga di sini untuk mencari berapa nilai beban kerugiannya, maka persentase 2% ini dikalikan saldonya dikurangi dengan cadangan ini. Oke, kita masukkan sekarang cadangannya sama dengan nilai persentase cadangan tadi dikurangi dengan jumlah ini 6.968.000 9.968.500. Jadi dapat hasil sebesar 3.474.620. Inilah yang akan kita jurnal di sini. Ya, jurnal untuk mencatat adanya beban kerugian itu adalah kita masukkan dulu ini sini untuk untuk nomornya 03BM masih 03-BM, tanggalnya masih tanggal 31. Keterangannya adalah beban kerugian piutang. Oke, jurnalnya adalah beban kerugian piutang atau bad debt expense. Di sini kode akun 6. Kita cari nama akun untuk beban kerugian piutang di sini apa?
Kita lihat di sini. Oh, ini ada uncollectible akun. Oke, besarnya adalah besar yang ini tadi 3.400 berapa tadi? Di sini nih. 3 juta. Ya, 3.474.625. Oke, kreditnya kita gunakan akun cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt sejumlah sama. Yaitu untuk jurnal yang kedua dari bukti memo yang kedua juga. Oke, kalau sudah kita record. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 29. Oke, di sini ada bukti memo ya, di mana isinya tentang penyesuaian terhadap aktiva tetap. Yang pertama ada building ya, building itu apa nih, gedung ya. Itu ada nilai penyusutan 2 juta di sini. Sudah diketahui nilai penyusutan 2 juta. Sehingga di sini langsung kita jurnal di sini. Oke, di sini nomornya 04/BM, masih tanggal 31. Keterangannya adalah penyusutan. Oke, kita kasih di sini penyusutan aset tetap. Ya, jurnal yang pertama untuk mencatat adanya nilai penyusutan building di sini adalah kita cari akun depreciation expense building. Berarti kode 6 ya untuk nilai beban penyusutannya. Depreciation expense building berarti ini. Oke, nilainya masukin ini 2 juta. Oke, lalu yang kedua kita masukin, kita gabungin saja jurnalnya di sini. Depreciation expense equipment itu 350. Depreciation equipment depreciation expense equipment kode 6 ya. Berarti yang ini. Ya, yang ini. Ini nilainya adalah 350.000. Lalu yang ketiga, ini adalah tentang kendaraan atau vehicle. Kita masukkan depreciation expense vehicle. Ya, berarti yang ini. Yus. Nilainya di sini kita ambil untuk 1.612.500. Oke. Kreditnya kita masukkan akun untuk akumulasi penyusutannya. Oke, akumulasi penyusutan di sini yang pertama adalah untuk building, berarti kita masuk akumulasi depreciation building ini. Oke, nilainya kita ambil yang 2 juta ini. Oke, yang kedua untuk pasangan akun depreciation expense ini adalah akumulasi penyusutan equipment, berarti akumulasi depreciation office equipment perlengkapan ya. Ini besarnya kita samakan dengan ini 350. Dan yang terakhir adalah akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi depreciation vehicle. Berarti yang ini. Ya. Oke, nilainya 1.612.500 sama dengan ini. Oke, itu untuk bukti memo bukti memo untuk dokumen nomor 29. Kalau sudah seperti ini kita rekod. Oke, lanjut untuk bukti memorial yang selanjutnya untuk yang nomor 30. Untuk bukti memorial yang 30 di sini lakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan akan dibayar ya. Ini lakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan akan dibayar tanggal 2 Januari sebesar 31.250. Jadi untuk beban gaji bulan Desember itu akan diselesaikan di bulan Januari. Maka di sini akan muncul hutang gaji. Nah, jurnal untuk mencatat adanya ini kita masukkan dulu untuk 05 nomornya. Ya, ini adalah hutang gaji. Jurnal untuk mencatat adanya hutang gaji ini adalah yang pertama adalah kita masukkan beban gajinya atau wages and salaries-nya. Nilainya sebesar 31.250. Oke, kreditnya kita gunakan akun hutang gaji di sini kode 2. Kita gunakan accrued expense. Besarnya sama 31.250. Oke, kalau sudah kita rekod. Itu untuk bukti memo dokumen nomor 30. Sekarang kita lanjut ke dokumen yang nomor 31. Ini adalah yang pertama untuk pembagian dividen ya. Isi memonya adalah pembagian dividen, maka diberitahukan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan membagikan. Jadi intinya gini, perusahaan menginformasikan kepada pemegang saham itu akan dibagi dividen atau laba usaha yang dihasilkan oleh perusahaan itu akan dibagi kepada pemilik saham, sehingga ini baru diberitahukan, belum dibayar. Besarnya di sini adalah 37.500 dan dikurangi dengan pajak. Penghasilan sebesar 10%. Oke, jurnal yang kita gunakan di sini kita masukkan dulu 06/BM. Oke, tanggalnya ini adalah pembagian saham ya. Pembagian dividen.
Pembagian dividen. Oke. Jurnalnya yang pertama, karena kita mau membagi dividen maka otomatis dividen kita masukkan di sini. Oke, akun dividen yang pertama kode 3 ya. Ya ini. Oke, nilai dividen yang akan dibagikan adalah 37.500.000. Oke, kemudian karena di sini baru akan dibagikan maka otomatis akan muncul namanya dividen payable atau muncul hutang dividen di sini. Maka kita ambil hutang dividen di sini, dividen payable. Nilainya itu setelah dikurangi pajak penghasilan PPh. Maka di sini kita akan hitung dulu PPh 10% dari 37.500 ini berapa gitu. Ini akan kita masukkan di income tax akan dimasukkan di income tax payable ya. Kode 2 berarti. Ya, maksudnya di sini. Nah, sekarang kita hitung berapa nilai 10% dari 37.500.000. Maka di sini dapat 3 juta ya. Berapa? 10%. Kita hitung dulu sini kalkulator. Oke, di sini kita hitung dulu. 10%, 10/100 ya, dikali dengan 37.500.000. Didapat hasil ya langsung ketemu di sini 3.750.000 sehingga di sini utang dividennya akan menjadi 33.750.000. Oke, seperti ini jurnalnya untuk mencatat yang bukti memo nomor 31. Kalau sudah kita rekod. Oke, masuk ke bukti memo yang terakhir nih. Oke, yang terakhir nomor 32. Lakukan konversi atas pajak ya. Jadi lakukan penutupan akun fed in dan fed out terhadap prepaid fed. Oke, sekarang kita masukkan dulu nomornya 07/BM, tanggalnya masih sama, ini adalah konversi pajak. Oke, untuk menutup atau konversi pajak ini kita harus tahu berapa nilai saldo dari masing-masing akun PPN fed in dan fed out. Di sini kita lihat untuk fed in saldonya Rp54.774.850 ya. Nah, saldo normalnya harta itu ada di debit. Berarti karena ini akan dilakukan konversi maka akan kita balik yang di debit jadi di kredit. Makanya fed in nanti akan diletakkan di sisi kredit. Sedangkan untuk fed outnya itu masuk dalam kategori hutang di sini. Nah, hutang saldo normalnya ada di sisi kredit. Berarti nanti akan kita masukkan ini di sisi debit. Sehingga fed out pada fed in nanti selisihnya atau selisih antara fed in dan fed outnya akan kita masukkan di akun prepaid akan kita masukkan perhitungkan prepaid income tax dan income tax payable. Oke, sekarang kita hitung di sini. Kita masukkan dulu, Kita masukkan nilai fed outnya ya, fed outnya di sini. Kita masukkan dulu untuk akun fed outnya. Kita cari kode ya, fed out karena tadi ada di sisi sebelah kredit maka kita letakkan di sisi sebelah debit. Oke, untuk fed out ini nilainya tadi adalah kita lihat di sini untuk fed out 71 juta. Oke, sebentar. 71.706 ya, 706.250. Ini kita masukkan di sisi debit. Oke. 71.706.250 rupiah. Oke, kita sekarang masukkan untuk yang fed in-nya. Fed in di sini menunjukkan nilai saldo untuk fed in kode 1. Ini menunjukkan saldo 54.774.850. Oke, kita masukkan ke sini. Ya, masukkan di sisi kredit ya, akan dibalik. Oke, 54.774.850. Nah, di sini kemudian lakukan penutupan akun terhadap prepaid fed di sini. Oke, berarti selisih antara fed out dan fed in ini kita letakkan di akun prepaid fed, berarti yang ini. Ya, tap. Ya, ketemulah saldo atau selisih antara fed out dan fed in adalah 16.931.400. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod. Oke, lalu yang terakhir, hitung PPh perusahaan tahun 2021.
Nah, untuk menghitung berapa nilai PPh tahun 2021, kita lihat di sini untuk saldonya. Kita masuk di sini dulu untuk laporannya, berapa nilai atau PKP kita. Jadi untuk menghitung berapa PKP atau PPh badan 2021 itu, yang pertama kita harus tahu berapa nilai PPh-nya. Nilai PKP-nya. Sini kita lihat untuk nilai PKP dari PT Jaya Tama, di sini untuk PKP-nya sendiri didapat nilai berapa ini? 1 miliar ya. Oke, kita masukkan dulu sini. Kita hitung 1 miliar 500 berapa? 529.139.709. Ini adalah nilai PKP-nya. Oke, kalau kita lihat di sini untuk brutonya, bruto dari PT Jaya Tama itu adalah 8 miliar. Artinya jika nilai brutonya di atas 4,8 miliar, maka kita akan menghitung yang namanya PKP fasilitas ya, PKP fasilitas. Di sini sekarang kita masukkan dulu, brutonya kita adalah 8 miliar 63.723.125. Ini adalah nilai PKP. Oke ya. Saya kasih keterangan di sini, PKP. Ini adalah ini bruto ya. Ini bruto, ini PKP kita. Nah, sekarang kita akan hitung berapa nilai dari PPh badan kita. Sekarang kita hitung untuk PPh badan. Yang pertama, untuk menghitung berapa nilai PPh badan, yang pertama kita harus hitung berapa nilai PKP fasilitas dulu. Nah, PKP fasilitas ini rumusnya adalah berapa batas minimal bruto itu adalah 4,8 miliar ya, berarti 4 miliar 800 ya. Kemudian dibagi dengan nilai bruto kita. Nilai bruto kita adalah 8 miliar ya, dibagi dengan nilai bruto. Kemudian dikali dengan nilai PKP. Ini rumus untuk mencari PKP fasilitas. Sekarang kita hitung berapa nilai PKP fasilitasnya. Oke, sama dengan berarti 4 miliar ya, dalam kurung 4 miliar 800 juta. Oke, dibagi dengan nilai bruto kita yaitu 8 miliar 63 juta 723.125. Oke, tutup kurung dikali dengan PKP kita. Berarti yang ini 1 miliar 529 juta 139.709. 1 miliar 529 juta 139.709 rupiah. Oke, kita enter. Ya, inilah nilai PKP fasilitas kita. Udah ketemu. Sekarang kita akan hitung PKP non fasilitas. Nah, untuk menghitung non fasilitas berarti besarnya nilai PKP kita, berarti nilai PKP kita adalah ini. Oke, berarti sama dengan kita hitung dulu rumusnya itu. Rumusnya adalah nilai PKP gitu, dikurangi dengan nilai PKP fasilitas. Berarti nilai PKP fasilitas adalah ini. Jadi PKP fasilitas. Oke. Baru di sini dihitung tentang. Sekarang kita hitung sebelah sini ya. Oke, nilai berapa nilai PKP non fasilitas itu kita hitung di sini. PKP-nya adalah ini, berarti sama dengan 1 miliar 529 juta 139.709. Oke, dikurangi dengan PKP fasilitas, berarti yang ini. Ya, didapat nilai 618 juta 906.249. Oke, sekarang untuk nilai PKP fasilitas dan non fasilitas kita sudah dapat. Baru sekarang kita hitung dari PPh-nya. PPh
untuk fasilitas dulu. Berapa nilai PPh dari fasilitas? Nah, untuk menghitung berapa nilai PPh fasilitas, karena dapat fasilitas berarti nilainya 50% ya. Berarti di sini sama dengan 50%, oke. Dalam kurung dulu, sama dengan 50% ini dikalikan dengan 22% karena persentase pajak kan untuk 2021 22%. Karena dapat fasilitas maka dikalikan 50% dulu. Baru dikalikan dengan nilai PKP fasilitas ini. Ya, didapat berapa ini? Kok besar amat di sini? Oke, salah. Oke, salah ini. Jadi sama dengan, kita hitung ulang, sama dengan nilai 50%, oke. 50% ini oke dikalikan dengan 22%. Oke. Baru dikalikan dengan PKP fasilitas. Sorry kok salah. Buka kurung 50% ya. Kenapa salah? 50% dikalikan dengan 22%. Oke, dikalikan dengan nilai PKP fasilitas ini berarti. Didapat nilai 100.125.681. Ini PKP fasilitasnya. Oke, sekarang kita akan hitung berapa nilai PPh fasilitas. Ya. Nah, untuk menghitung berapa nilai PPh fasilitas itu sama dengan langsung saja di situ 22% ya karena non fasilitas kalikan dengan nilai PKP non fasilitas berarti yang ini. Jadi dapat 136 juta sekian. Sehingga untuk menghitung berapa nilai PPh badan 2021, maka untuk PPh fasilitas ini ditambahkan dengan PPh non fasilitas. Ya, ditambahkan dengan PPh non fasilitas ini. Sekarang kita jumlahkan sama dengan ini ditambah dengan PPh ini. Didapat 236.285.055 rupiah. Inilah yang akan kita masukkan ke dalam jurnal sini. Ya, jurnal untuk mencatat adanya PPh badan 2021 di sini. Jurnalnya adalah kita masukkan dulu nomor kodenya tadi untuk kode dokumennya 07BM ya. 07BM. Oke, di sini adalah PPh badan 2021. Jurnalnya di sini disuruh dicatat dalam perhitungkan prepaid income. Karena di sini tidak ada akun prepaid income, maka otomatis kita abaikan. Maka langsung saja di sini jurnalnya adalah income tax expense ya, itu kode 6. Ya, kode 6 atau kode 9, income tax expense. Kode 6 ya. Income ya ini income tax expense besarnya adalah ini ya 236 juta. Di sini 236.285.055 rupiah. Oke, seperti itu. Lalu kreditnya adalah income tax payable kode 2. Kita masukkan. Ya. Kalau sudah seperti ini kita rekod. Ya, selesai. Semua dokumen sudah dimasukkan ya. Oke, selesai, tidak ada dokumen lagi, berarti untuk penyesuaian sampai ini selesai. Oke, setelah selesai baru kita akan buatkan laporan. Yang pertama kita akan coba cetak laporan untuk trial balance-nya di sini. Oke, 31 untuk periode ke-13 benar. Kita display. Oke, ini seperti ini. Kita coba simpan, kita klik send to, kita simpan dalam bentuk PDF. Oke, ini adalah trial balance PT Jayatama. Save. Oke, itu untuk trial balance-nya. Sekarang kita masuk untuk profit and loss-nya. Ini periode, ini udah Januari periode ke-13 ya. Oke, display. Di sini akan ketemu nilai net profit setelah pajak. Nilai PPh setelah pajak itu didapat 1.292 sekian ini. Oke, kita save. Kita masuk ke PDF. Ya, di sini profit and loss accrual PT Jayatama. Save. Oke, yang terakhir kita coba untuk cetak cash flow-nya. Kita masuk banking, cash flow analis ini.
Bukan. Cash flow bank statement ya. Kok bukan? Untuk cash flow reportnya mana nih? Cash flow ini ya. Oh soalnya yang ini nih, yang ini ya, periode ke-13 ya, ini adalah cash flow nya. Oke, kita simpan, send to PDF ya, ini adalah PT Jaya Tama, save. Oke, selesai untuk pelaporannya ya. Serasa untuk laporan keuangan dengan menggunakan My Accounting dari PT Jaya Tama sampai pada pertemuan kali ini itu saya anggap selesai. Terima kasih, ketemu lagi dengan tutorial-tutorial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.